رب اجعل فيها الصلاة
YouTube. Oh ya, tapi dua berarti ya. Ya. Siap. Ada. Nggak ada kursi ya? Di atas nggak ada kursi. Kursi ada. Boleh? Beres? Bisa? Dikit-dikit. Oke. Satu. Cek. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wah, musim hujan indahnya begini nih, nyambung kayak mikrofon. Hamdan li rabbi khasana bi Muhammadin wa angkaza bi zulmatil jahri wa dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtar man da'ana ilaihi bi izni wa qad hadana man hadana labbaik. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadin, baru diomongin. Qala nabiyuna Muhammadin, man 'azzama mauludin nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna habiballah wal musalli alayya habibi faman arada ayakuna habiban lil habib wa yuksir minas salawat ala habib. Wa qala sayyidina Umar bin Khattab al-Faruq man azama mauludin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya islam. Wa qala al-imam Junaidi al-Baghdadi
syasiruh man hadra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Wa qala al-Imam Busiri fi qasidatil burdah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil haqi imi abana mauliduhu anti bi'usurihi yadiba mubdadahi minhu wa muhtanami maulaya salih abada ala habibika khairil wajinu tatifu wal anwaru sadi'atun wal haqu yazharu min ma'na wa min kalimi maula Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia, yaitu di masjid Baitus Salam. Koja nih, koja ya. Koja itu kalau di bahasa Sunda, saya kan dari Sunda, koja itu tempat ikan. Kalau mancing tuh masuknya ke koja. Kalau di Jakarta sama nggak tempat ikan? Sama, nggak akan tahu. Yang suka mancing mah bapak-bapak. Ya, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah dikucurkan, selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kebatilan, penegak keadilan yang mengibarkan bendera keislaman, Sayyidi Saqalain Sayyidina wa Maulana Muhammadin, kepada keluarganya yang suci, kepada sahabatnya yang mulia, khususnya kita sekalian umat Nabi Muhammad, Kampung Lagowa, Kecamatan Koja, betul. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari tempat masing-masing ke Masjid Baitus Salam diniatkan silaturahmi dan tanzim muludan. Mudah-mudahan setiap langkah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan dilunasi nama Allah. Yang punya sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya susah, bingung, bimbang, rujit, BBM naik, gas naik, cabai naik, telur, semua gaji. Kalau semua naik, gaji naik, ibu-ibu nggak akan pusing. Bapak-bapak pensiunnya juga nggak akan miring kayak begini. Ya, ini dinaik-naikin semua, tapi gaji kita masih standar. Sama kita hadir di sini, alhamdulillah kita yang hadir di sini semuanya SNI. Apa tuh SNI? Standar Nasional Islam. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita ada distancing. Alhamdulillah kita sekarang dapat berapat-rapat, kita dapat berkumpul lagi, acara muludan, acara rajaban, acara sunatan, acara walimah, dan hari-hari besar Islam. Alhamdulillah kita dapat menyelenggarakannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa saya hormati kepada Bapak DKM Haji Idris dan juga para jajarannya, para aparatur pemerintahan dari RT, RW, dan Bapak Lurah. Bapak RT-nya hadir? Mana Bapak RT-nya? Masya Allah. Bapak RW-nya hadir, Bapak RW? Mama Bapak RW? Bu ada lagi ngopi?
Dan juga alhamdulillah para asatid, para kiai yang telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah tadi saya menyaksikan melihat ustadznya banyak ya. Ada berapa? Ada 6. Ada 5. Masya Allah. Ustadznya ada 5. Kita harus berbahagia karena di sini masih ada al ulama warasatul ulama, kiai, asatid punya gelar, punya titel. Titelnya kiai yaitu suruh dudunya wa masaibul akhirah. Apa ibu-ibu? Titelnya ulama suruh dudunya wa masaibul akhirah. Apa? Suruh dudunya wa masaibul akhirah. Lampu dunia, lampu akhirat. Patromak dunia, patromak akhirat. Jadi kalau nggak ada ulama kita gelap. Mari kita doakan. Mudah-mudahan para asatid, para kiai, para ustadz, para ajengan yang ada di hadir di sini khususnya kita doakan mudah-mudahan sehat afiat, panjang umurnya, tambah keberkahan ilmunya, ditambah pilih rezeki yang berkah manfaat untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini dapat mengambil keberkahan ilmu beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa para hadirin, para hadirat, para tamu undangan yang jauh maupun yang dekat, yang tua maupun yang muda, yang anak-anak pada berantem di sini. Coba wasit. Mudah jadi berantem. Di sini aja ring. Masyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini tidak lain adalah ta'zim mulidan. Kita tahu bahwa Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul. Katanya lahirnya malam. Kok di Masjid Baitul Salam ngadainnya pagi hari? Muludan mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, setiap minggu, mau setiap bulan, setiap tahun, ya zujuk dipersilahkan. Ada orang yang mengatakan begini, siapa yang muludan dia adalah paham Syiah Fatimiyah. Tunggu dulu, jangan sembarangan langsung nunjuk-nunjuk orang yang maulid. Siapa yang pertama maulid? Yang pertama mengadakan maulid adalah yang punya maulid sendiri. Wa inna awwala mutakhirin sayyidul marid wa huwa sayyidul maulid. Siapa yang pertama maulidan adalah yang punya hari kelahirannya sendiri, yaitu Nabi kita sekalian, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kenapa Nabi puasa hari Senin? Ini wulidtu, karena saya dilahirkan hari Isnin. Saya berpuasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berpuasa setiap hari Senin. Alhamdulillah kita hadir di sini. Maka kata ulama mengatakan ta'zim muludan. Apabila kita membacakan qasidah nabawiyah, Syekh Marukafi mengatakan di kitab Ni'matul Kubro, orang kumpul bersama-sama di majlis di rumah atau di majlis di masjid mengadakan ta'zim muludan, dibaca qasidah nabawiyah. Tadi udah belum baca qasidah? Ada hadroh apa mana? Ya hanana ya hanana ya hanana. Ya ibu mah apa? Ya dana duit gitu. Biasanya ada hadroh, ada rebana, ada merawis, betul? Syekh Marukafi mengatakan yang mengajarkan muludan, baca maulid Nabi di masjid, di buyutikum, di rumah, di madrasah atau di tempat lainnya, maka di pembacaan maulid itu bisa menarik sifat kemarau. Kemarau, di mana kemarau dibacakan maulid, najalal matar, diturunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini bukti enggak? Muludan pagi-pagi di Baitul Salam langsung sama Allah turunin hujan karena berkah maulid Nabi Muhammad. Masa Masjid Baitul Salam ngadain muludan tetangga enggak pada datang? Betul enggak? Pak Ustaz, apa saya pada muludan di situ saya enggak diundang Pak Ustaz. Kalau masalah maulid, ente diundang, enggak diundang, kok tahu di sana ada muludan, enggak perlu diundang. Datang enggak? Dukung enggak? Dukung. Kecuali, Baitul Salam mengundang, jangan pada hadir. Emang kenapa? Nabinya Nabi Udin. Nah itu jangan datang.
Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Di Bogor nabinya siapa? Di Koja nabinya siapa? Di Pesing, di Kembangan, di Penjaringan, di Jatinegara. Kalau nabinya satu, Nabi Muhammad, nggak usah diundang, ya udah hadir. Zaman sekarang ada yang bilang jangan budan-budan. Yang penting kita mansuri toladani Nabi Muhammad. Masya Allah. Kadang-kadang orang yang budan pun nggak paham tentang maulid. Kita mengalami nggak ke Nabi? Kita ngalamin Nabi nggak? Kita ngalamin sahabat nggak? Gimana kita cara pengen cinta ke Nabi, kepada cinta sahabat, kita nggak ketemu Nabi, tapi ingin cinta kepada Nabi Muhammad. Cara kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau zaman sekarang, kalau handphone nggak punya pulsa, disebutnya tethering, tahu tethering? Hotspot tahu? Hotspot. Kita nggak ketemu Nabi, cinta Nabi, pengen hati kita bertalut dengan Nabi Muhammad, kita cukup hotspot dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita hotspot dengan Nabi Muhammad? Kan tadi sudah dibacaan. Abina biliko heril anami. Apa enggak? Ibadah? Oh ya. Apa enggak? Ibadah. Tes kecintaan kita ke Nabi untuk menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad adalah kumpul untuk ta'zim Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Anna habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada ayakuna habiban lil habib wa yuksir binas salawat ala habib." Kata Nabi, saya kekasih Allah. Siapa yang ingin dicinta oleh saya, kata Nabi, perbanyak salawat. Siapa yang ingin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang ngomong begini, salawat jangan teriak-teriak. Salawat jangan secara teriak-teriak, jerit-jeritan. Allah maha mendengar. Nabi nggak tuli, nggak torek. Allah emang nggak tuli, tapi yang tuli kita umat Nabi Muhammad. Udah tahu ada muludan di masjid, dia santai-santai megang remote di rumah. Dia santai-santai buka aurat. Dia santai-santai nonton TV. Bukan Allah, bukan kita yang kepengen untuk salawat kita dizaharkan, tapi Nabi yang bilang. Kata Nabi, ya umat, irfa' aswatukum salawat ala Nabi. Ya umat, kalau bersalawat ke saya, suaranya dizaharkan, dikeluarkan. Dizaharkan kita salawat ke Nabi Muhammad, itu mengangkat daripada hati kita sifat kemunafikan. Jadi kalau kita banyak sifat munafik dalam hati, perbanyak salawat secara zahar. Marhaban ya marhaban ya nur, marhaban ya dal Husaini, marhaban. Kan tadi udah pertama tuh pakai marhaban mahalul qiyam, betul kan? Mudah-mudahan kita baca kayak begitu, sifat hati munafik setiap umat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kita tahu semua bahwa Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan di akhir, dan kita dijadikan sebagai umat akhir zaman. Nabi kita yang pertama, kita tahu Nabi pertama Nabi siapa? Nabi kita yang pertama Nabi siapa? Nabi Adam Abul Basar. Bapaknya anggota badan. Allah menciptakan surga kosong tanpa penghuni. Awal mulanya nih, di mana kosong tanahnya intan mutiara, daun-daunnya nggak ada lain, tiang-tiang aras nggak ada lain kecuali tulisan setiap daun di surga, la ilaha illallah. Tiang-tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Spanduk-spanduk yang ada di surga semua tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua spanduk sama tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak ada yang lain. Tapi kalau di dunia spanduk macam-macam. Saya tadi perjalanan dari Bogor ke sini udah berapa spanduk saya lihat macam-macam. Ada yang fotonya begini, maju bersama,
Ada yang fotonya begini, melangkah bersama, membela wong licik, begitu katanya. Tapi di surga spanduknya la ilaha Muhammadun, semua yang aras la ilaha Muhammad Rasulullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilu fil ardi khalifah, Allah akan menciptakan pemimpin di muka alam dunia. Ya Jibril, ente turun ke muka alam dunia, ambil tanah di 7 tempat, di 7 benua. Saya akan menciptakan manusia khusus di muka alam dunia, yaitu bapak kita sekalian Nabi Adam namanya. Jibril turun ke dunia karena para malaikat samina wa ata'na. Turun Jibril ngambil tanah 7 tempat, 7 benua untuk Allah menjadikan Nabi Adam alaihis. Jibril turun ke muka alam dunia, di mana Jibril mau ngambil tanah mendebar malaikat Jibril. Ini kata tanah, Jibril, ente mau ngapain? Anak mau diambil. Anak hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menciptakan makhluk khalifah di muka alam dunia. Ini kata tanah ngomong begini, ya Jibril, anak nggak mau dibikin jadi manusia. Emang kenapa? Karena kalau sudah jadi manusia nggak akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh, minal adu. Satu dengan yang lainnya akan menjadi permusuhan. Harusnya kalau sudah menjadi khalifah, pemimpin, pejabat, punya kursi, punya kekuasaan, dia harusnya melindungi, mengayomi, melayani, bukan malah membunuh. Ini kata Jibril, lah, emang akan ada pembunuhan, akan ada pembunuhan di muka alam dunia. Jibril nggak berhasil, Jibril mundur. Lihat, Jibril dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tugas mengambil tanah 7 benua. Jibril nggak sanggup. Bijaksananya Jibril, di mana tidak sanggup memenuhi amanah, Jibril mundur. Jibril dikasih amanah nggak sanggup. Kalau anak terusin ini bisa bahaya, makanya Jibril langsung mundur. Nah, jadi kalau misalkan setiap pemimpin, kalau ente udah nggak sanggup menerusin perjalanan memutarkan roda pemerintahan, mendingan mundur. Memang nggak ngerti, mending mundur. Jibril mundur. Jibril nggak berhasil, ya Rob. Kenapa Jibril? Anak nggak berhasil. Tanah demo ke anak nggak mau dijadikan manusia khalifah fil ardi. Jibril nggak berhasil, Allah mengutus Mikail. Mikail turun ke muka alam dunia, diambil tanah sama. Mikail, tadi Jibril datang. Lu ngapain lagi datang kemari? Anak perintah dari Allah. Enggak, sekali enggak, tetap enggak. Emang kenapa? Kalau udah jadi manusia repot. Kalau bahasa Sunda rujit. Tahu nggak rujit? Repot. Rujit. What is the meaning rujit? Rudet. Tengartikan awalnya. Salah seorang mana yang Sunda sih dia. Pusing. Pegel. Apalagi? Masukin. Riwuh. Riwuhnya kayak gimana itu Mikail? Gimana nggak riwuh? Gimana nggak repot jadi manusia? Jarak 200 meter mau ke Alfamart harus pakai masker. Betul kan? 200 meter harus pakai. Mau naik kereta harus poster. Bos. Kamu udah disuntik belum nih? Siapa yang udah disuntik pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? 5? 6? Emang ada berapa disuntik? Jibril nggak sanggup, Mikail nggak sanggup, Israel turun, Israel turun mengambil tanah 7 benua, tetap di demo sama tanah. Lah, karena tadi udah ngomong ke Jibril, Mikail, Israfil. Ente datang Israfil, anak nggak mau. Israfil mundur. Israel, ente turun ke muka alam dunia, ambil tanah di 7 benua. Israel turun, nggak pakai basa-basi, nggak pakai banyak cincong,
udah kayak debt collector, udah kayak Mattel, ketemu di jalan cabut. Israel turun, ambil. Israel ngapain? Tadi ada bodo amat, gua ambil. Israel nggak ada kata tawar menawar, diambil 7 tanah, disetor ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kef Israel, bagaimana Israel? Entes apa namanya itu bahasa Sunda Indonesianya? Ente berhasil?" Kata Israel, "Betul, Anda berhasil." Israel, Jibril, Mikail, Israfil nggak berhasil ngambil tanah. Ente sekali turun langsung ngambil tanah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di situ menugaskan Israel, setiap umat Nabi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ditugaskan sebagai al-maut. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak berurusan dengan Israel, nggak ada kata pis-pisan, nggak ada. Israel, saya punya anak masih kecil, bodoh amat, gua rabut. Israel, utang gua masih banyak, bodoh amat, gua ambil. Nggak ada kata negosiasi untuk Israel. Ada di sini yang punya teman Israel? Kalau ente kenal sama Israel, nah yang punya utang susah ditagih, gua laporin ke Israel. Enak gak? Dari situ tugasnya Israel. Diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Nabi Adam 60 hasta. Tingginya Nabi Adam. Lebarnya 11 meter, Hikayat mengatakan lebarnya 11 meter. Coba. Nasinya zaman Nabi Adam segede kelapa. Nasi segede kelapa. Kok zaman sekarang nasi segede gimana? Kecil banget kan lihat. Ini nasi kenapa bisa gede kelapa? Lu lihat aja Nabi Adam yang 60 hasta. Kalau nasi yang segede gini makannya kayak gimana kan, betul? Diciptakan Nabi Adam. Satu gedung di surga jarak antara Priuk Bogor. Umat Nabi Muhammad yang dapat gedung di surga luasnya antara Priuk dan Bogor. Coba, di sini ada nggak orang terkaya luas rumahnya antara Priuk Bogor? Ada nggak? Tapi di surga ibu-ibu, bapak-bapak yang cinta ke Nabi, mengikuti Nabi, dapat satu gedung luasnya Priuk Bogor. Priuk Bogor. Coba, punya rumah Priuk Bogor, makan di Priuk, BAB bisa di Jatinegara. Coba, mau ke WC bisa pakai Grab, Bu. Tapi di surga nggak ada BAB. Di surga nggak ada buang air kecil. Di surga keluarnya apa tuh? Sendawa. Tapi nggak bau bawang putih. Kalau kita makan bawang putih, bau bawang putih. Di sana wanginya wangi kasturi. Diciptakan Nabi Adam, luasnya luar biasa. Dilihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini luas begini nggak ada teman Adam. Celingat, celingut. Ya kayak ayam tetelo begitu, silang bahasa Sunda. Nggak ada teman. Surga nggak ada tidur. Tapi Allah menjadikan Adam untuk setengah tidur, setengah sadar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengambil dari tulang rusuk ukasan sebelah kiri Nabi Adam, diciptakan Hawa. Nah, perbedaan nih bapak-bapak. Kalau Adam, bapak-bapak, Adam, mim, alif, dal, mim, Adam. Kalau Hawa, Hawa. Nah, kalau bapak-bapak makanya kebanyakan mingkem, Adam, Kalau ibu-ibu, Hawa, ha. Nah, makanya yang paling banyak ngomong ibu-ibu. Bapak kurang ngasih duit, wah, ibu-ibu. Bapaknya diam, Adam, Hawa, wah. Betul gak? Ini naik, itu naik, ini naik, itu naik, duit cuma segini. Anak belum bayaran, gas mati, ini mati. Tuh, listrik, uang segini. Hawa. Bapaknya Adam, mingkem. Makanya walaupun kumis baplang kayak gimana, kalau buat urusan dengan Hawa, mingkem. Mau Pak RT, mau Pak Lurah, betul gak? Model kiai, para asatid, para kiai di sini, para ustadz, para ajengan, yang disebut kiai ustadz ajengan itu dihadirin di ibu-ibu, di masjid, di majlis taklim, betul gak? Saya misalkan gini, nangga Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak ajengan, silahkan kopinya diminum, betul gak?
Di rumahnya mah nggak mungkin sama istrinya, Pak Kiai makan ini minum, nggak mungkin. Mah, bikin kopi atau kopi sampai sekarang berapa kali ngopi, masya Allah. Kiai dihargain sama orang. Kalau di rumah nggak mungkin. Mangga Bapak Kiai ajengan, masa alim diminum kopinya, nggak mungkin. Tapi di luaran, masya Allah. Rajaban Muludan hari ini akan disampaikan tausiah ini oleh al-alim al-alamah wal masyayikh. Masya Allah. Di rumah mah nggak pernah kayak begitu. Allah ketemu sama istri, masya Allah. Yang udah begini lagi kayak istri. Makanya bapak-bapak ada. Makanya dari tadi yang lama juga ibu bapak-bapaknya nggak tahu ngerti nggak tahu bapak-bapaknya. Diciptakan Hawa, di mana Adam bangun. Ini siapa? Anak Adam. Ini Jibril, Mikail, Israfil, walhur bidadari. Siapa ente? Anak Hawa. Saya Hawa. Ini kata Nabi Adam, ya Hawa, tahu. Coba ente kesini. Kata Hawa, enak aja lo kesini. Wadipiro. Dia ada ceritanya perempuan nyamperin laki-laki. Kalau mau lo nyamperin ke gua. Adam nyamperin ke Hawa. Di mana Adam mau nyamperin ke Hawa, kata Allah, Adam tahan. Ini di surga tempat segala halal. Tapi awas, jangan sekali-kali ente mendekati yang bukan mahramnya. Di surga tempat halal, tapi akan bertemu mendekati perempuan perbodan. Masya Allah. Ya Allah, ini saya kalau mendekati Hawa harus bagaimana? Harus pakai mahar ya Adam. Oh pakai mahar. Maharnya apa? Saya siap. Siap nggak? Siap. Apa? Ente harus baca sholawat ke Habibullah Nabiuna Muhammad berapa kali? Masya Allah. Orang kalau udah dirundung cinta, tantangan apapun siap dilaksanain. Berapa kali? 1000 kali, gampang. Bila nafas, gak pakai nafas. 1000 kali tanpa. Tapi kalau karena cinta sudah menggebu-gebu di dalam jiwa, yang dicinta sudah di depan mata, apapun akan kita kerjakan apa yang kita cinta. Betul gak? Berapa kali? 1000 kali gak pakai nafas. Dikerjain sama Adam. Pengen memaharkan Hawa, pengen dekat ke Hawa, maharnya sholawat ke Nabi 1000 kali gak pakai nafas. Dicoba sama Adam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai 1000, Adam gak kuat. Buang nafas. Kata Allah, Adam, gagal inta. Ya Rabbi, ini bagaimana? Saya sudah menggebu-gebu dalam jiwa ingin dekat dengan Hawa. Ya, kalau begitu berarti mahar ente sama Hawa bisa dikredit. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Bisa dianjuk. Berarti nggak nganjuk? Bahasa Sunda. Nggak ngerti? Di sini ada teksnya. Nganjuk kredit ya. Betul nggak? Cicil. Diangsur. Nah ini orang lain ya. Ente nggak sampai 1000 bisa diangsur. Nah, maka dari situ yang namanya minta kalau ijab kabul mahar akan menikah bisa diangsur, nggak bisa kalau misalkan nggak mampu, nggak cukup dibayar kontan, bisa juga dibayar ngangsur, bisa. Dari mana hikayatnya? Nabi Adam alaihis, masya Allah. Tapi kayaknya malu banget ya. Kita dari kota, ibu kota. Mobil Innova, masa di mana ijab kabul dibayar ngangsur? Malu banget. Dibayar kompan, dibayar kontan, boleh dibayar secara berangsur karena ada Nabi Adam alaihis Allah. Nabi Adam alaihis wassalam. Jangan kali-kali mendekati buah multi. Yang namanya manusia sifat penasaran, hati-hati. Jangan mengatakan Nabi Adam punya dosa. Bukan dosa, tapi ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Emang Allah akan menciptakan Adam di muka alam
jalannya mendekati buah huldi. Ya Adam jangan mendekati pohon huldi. Adam penasaran di pohon apa sih? Adam mendekati. Hikayat di mana Adam mendekati buah huldi. Buah huldi dimakan sama Nabi Adam. Dimakan sama Nabi. Mungkin kita udah tahu. Di mana makan sama Nabi Adam? Nyangkut. Kalau kata bahasa Sunda, nyangsang. Ini kata kayak bahasa Cina ya. Bahasa Sunda kan nyangsang, nyangkut di tenggorokan. Nyangkut di tenggor. Makanya bapak-bapak pasti ada jakun. Ada nggak jakun? Kalau pegang mana jakunnya? Nah, kecil belum ada belum ada. Nah, Nabi Adam makan huli nyangkut di jakun. Tapi bagian Hawa makan, bagian jakun dan nyempel di jakun belah dua. Nyangkutnya di dada. Nyangkutnya Adam nyangkutnya di jakun tenggorokan. Kalau Hawa makan buah huli belah dua, nyangkutnya di dada. Tuh, begitu ceritanya Bu. Ini melihatnya udah beda aja. Coba ibu-ibu pun harus bersyukur. Nabi Siti Hawa di mana memakan buah huli, sama Allah nyangkutnya belah dua di dada. Harus bersyukur. Coba kalau nyangkutnya di lutut. Untung nggak nyangkutnya di dada? Nyangkutnya di lutut cuma coba. Anak nangis mulu, gue mau nyusuk. Coba. Bersyukur nggak? Bersyukur. Bapak-bapak juga anak yakin nggak mau. Coba kalau nggak dua pecah di dada, satu. Jendol tengah-tengah. Ini kata bapak lu tumor bukan lu. Harus banyak bersyukur. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang tiga rusuk mukasan Nabi Adam yang dekat ke jantung dan ke hati. Perempuan bukan Allah diciptakan dari tulang kepala Nabi Adam, yang bermakna perempuan bukan untuk jadi kepala keluarga. Setuju? Allah telah menciptakan yang namanya Hawa dari tulang pundak laki-laki, yang bermakna perempuan atau kaum ibu bukan untuk menanggung keluarga. Betul? Setuju nggak? Allah tidak menciptakan Hawa perempuan dari tulang tangan, yang bermakna perempuan ibu-ibu bukan untuk dipermainkan. Betul nggak? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan Hawa dari tulang kaki, yang bermakna perempuan bukan untuk disakiti dan diinjak-injak. Setuju nggak? Nggak apa-apa tepuk tangan. Walaupun nggak ada temannya nggak apa-apa. Allah menciptakan dari tulang rusuk yang dekat ke hati dan ke jantung. Wanita harus disayangi dan dicintai. Masya Allah. Itu udah kembang-kembang aja loh gitu kan. Cocok gak? Bikin status. Alhamdulillah adanya Nabi Muhammad SAW. Kita semua kata Sidang Umar, man Allah ma maulud Nabi faqad ahya Islam. Siapa orang yang ta'zim mauludan menghidupkan agama Islam. Ini sekarang agama kita sudah lagi di kota-kota, sudah lagi di kubu-kubu. Orang yang mauludan musyrik, orang yang mauludan dolalah, orang mauludan masuk neraka. Entek tahlilan budaya Hindu. Kok tahlilan budaya Hindu? Kalau Hindu tahlilan bagus, berarti Hindu udah masuk Islam. Betul kan? Isi tahlilan apa? La ilaha. Itu tahlilan budaya Hindu. Jigong. Dia nggak tahu, tahu. Zaman Nabi ada yang datang ke Nabi, ya Rasulullah. Kalau bahasa kojanya begini, inna ummi utulitat nafsuha aibatatan wa uriha la takalamat tasyadaka fa hadha min ajin tasadan aha qala Nabi na'am. Begitu. Oh terjemah 2 kali ya. Masa 2 kali. Ya Rasulullah, saya punya ibu satu-satunya. Soalnya bapaknya nggak nyandung nih. Punya ibu satu-satunya, meninggal secara mendadak. Ibu saya tidak wasiat. Saya selaku anak yang berbakti soleh kepada ibu, saya pengen sedekah mengumpulkan tetangga jiron-jiron saya, keluarga saya berkumpul dan diniatkan sedekah itu atas nama ibu saya. Diterima nggak ya Rasulullah? Qala Nabi, na'am.
Kata Nabi, ya diterima. Kata Nabi diterima. Orang zaman sekarang ngomong tahlilan gak diterima. Kalau mau ente tahu kes atau enggak ini Fatihahnya, ente mati dulu. Kalau udah mati baru anak Al-Fatihah. Nah kalau misalnya nggak nyampe Al-Fatihah tuh balik lagi. Janganin ibu-ibu ustaznya kabur, mayat jalan kayak begitu. Alhamdulillah Sayyidina Umar mengatakan yang ta'zim muludah menghidupkan agama Islam. Allah kalau sudah membolak-balikan hati mudah. Lihat Sayyidina Umar yang pertama sebelum Islam ke Islam, waktu kafir ke Islam benci. Ke Nabi Muhammad nggak suka. Tapi di mana Allah masih hidayah ke Sayyidina Umar, di mana Umar masuk Islam, pertama kali yang Umar ucapkan, ya Rasulullah, kaifa ajlis tajlis. Ya Rasulullah, di mana Rasul duduk, Umar ada di situ. Di mana Rasulullah duduk, Umar ada di situ. Maknanya Umar seorang jawara, seorang kesatria. Di mana Rasulullah berdakwah, ada yang menyenggol, ada yang frontal ke Rasul, urusannya Umar. Begitu jagoan. Jadi jagoan harus kayak Umar, gagah. Ini mah ngaku jagoan, ngalakin orang di tikungan, di lampu merah, ngalakin orang. Punya kejagoan, jaga mu'alim kita, jaga ustaz-ustaz kita. Ustaz, mau kemana Ustaz? Anak mau muludan, berangkat. Kayak mobil anak kan, ustaznya masuk, kok mau balik maju? Bensinnya tungguin di sini. Ada udang di balik bakwan. Harusnya begitu. Jangan gagah-gagah tapi malu ke Sayyidina Umar. Gagahnya Sayyidina Umar. Ya Umar, ente tahu nggak setan? Ibu tahu setan nggak? Tahu? Kayak gimana setan? Setan ini ibu masih rumah. Pak, mau duit nggak? Nggak, setan lu. Nah itu. Suami jadi setan, bego. Umar kalau datang, ya Rasulullah saya nggak tahu. Iblis setan kayak gimana? Umar, kalau misalkan iblis dari sana, nih dari sana, jalan kemana jalan? Sana ya. Iblis dari sana mau ke sini. Ente Umar dari sini mau ke sana. Itu iblis mendingan muter ke sana jauh lagi. Daripada berpapasan dengan Sayyidina Umar. Gagahnya Sayyidina Umar. Setan iblis aja nggak tahu, takut sama Umar. Kita kadang-kadang kiainya habis baca Quran di makam, jalan sendiri, dikresek atau ada tikus, sampainya setan kabur, kayak begitu. Tapi Sayyidina Umar di sana ada iblis tuh ke sini, Umar tuh ke sono, iblis pindah lewat lain. Nah, jagoan begitu, jangan ngandalin tato doang. Nih tato gua masih muda, masih gagah, dadanya bidang, betul gak? Preman, otot besi, kumis kawat, tata masih gagah, ditatonya Garuda. Masih muda, lu masih muda, tato Garuda, lu udah tua peot jadi bukan pimpin merpati. Masih gagah sama Garuda, betul. Tapi udah tua peot jadi manupin. Kok di sini manupin? Burung gereja. Yang tengah arti bahasa Sunda clear. Gagah Sayyidina Umar. Maka kalau di sini di Koja ada ngaku preman, ngaku jawara, ngaku jagoan, orang takut sama gua, jangan ngaku jagoan. Kalau ente bawa motor tikungan, ente malah ikut nikung. Kalau ngaku jagoan jangan tikung, tabrak ke tembok. Itu baru jagoan. Kalau misalkan tikungan masih ikut tikung, berarti sama kayak kita. Betul gak? Kalau ente ngaku jagoan, tikungan jangan nikung, tembok tabrak. Nah, itu baru jagoan. Ini jagoan lagi jalan. Ibu-ibu tahu sawah di sini ada sawah nggak? Ada nggak? Kalau makan beras ditanam di mana? Di padi, di sawah. Emang di sini ada sawah? Sini nggak kenal sawah. Di Bogor banyak sawah, Kerawang banyak sawah. Di sini banyaknya apa? Sawahnya udah dari tembok, betul. Kalau ngaku jagoan, Umar aja setan takut. Ente kalau di Koja ngaku jagoan, ente lagi jalan. Di depan ada tahu, maaf, tai kebo, tahu? Itu tai kebo kalau ada tai kucing. Nah, kalau ente ngaku jagoan ada tai kucing, lu jangan meloncat. Apa tuh tai kucing? Gua injek.
itu baru jagoan. Kalau jagoan tai kucing, ada yang lewat sama kayak gua tuh. Lu aku jagoan, nah ada kucing, nih gua giniin, ini gua jagoan. Kalau jagoan begitu mah sama kayak Ustaz Idam Khalid. Kucing nggak? Ustaz juga takut. Segitu sama tai kucing, apa sama istri? Gitu maksudnya. Enggak, dia berani dia mah. Masya Allah, kalau nggak ada istri. Masya apa Ustaz? Aku depan gua dia mah. Itu jagoan Sayyidina Umar. Man al-goma mauludun nabi faqad ahya Islam. Menghidupkan agama Islam. Kata Nabi, yaumat aksiru salawat alaya. Perbanyak salawat ke saya. Zaman sekarang ngomong jangan salawat-salawat. Bego lagi aja ini nggak. Kalau ngaji makanya jangan di pohon karet. Jangan di pohon bambu. Di sini banyak ustaz NU, alhamdulillah tadi kita lihat sini bentengnya kuat, ada NU. Nah, Dotul, kita itu ustaz kita, kori kita tadi enak nggak suaranya Bu? Surat apa yang tadi dibaca? Baca. Ini enak suaranya apa Qurannya? Suaranya, Qurannya nggak enak. Rasa apa? Blueberry? Walau. Saya pertama kali lihat kori, kirain saya ini kori hebat. Suaranya bisa gede, bisa kecil. Nggak tahu pas gua lihat begini, dia mainin mic. Wama. Gua dalam hati gitu mah gua juga bisa. Sekalian aja gua Korea buat penceramah, bener gak? Apa? Wama. Masya. Innaka. Masya. Tapi nggak ada hak masing-masing. Apa misalnya? Enak gak suaranya? Ibu-ibu kalau mau ngambil mantu yang harus bisa ngaji. Lihat, inna hadza ilmu din. Fayanzur. Ilmu agama kita, ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Bersambung bersanad nggak? Guru kita, ilmu kita sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bersanad, laulal sanad atau kalaman sa'imimansya. Kalau nggak ada sanad ilmu, orang ngomong seenak perutnya. Dia mengatakan nggak ada dari sononya tahlilan, nggak ada muludan, nggak ada tagin, nggak ada ajan kubur, nggak ada muludan. Ini ngajinya di pohon bambu. Bergabungnya sama musang. Tahu musang? Kalau di Bogor namanya serok, care. Kita belajar bahasa Sunda, care. Itu musang alias luwak. Kalau ada gurunya, ada muludan. Ajang nggak boleh di kuburan, nggak boleh ngedoain orang mati. Betul gak? Betul gak? Kita aswaja, kita NU jelas haram mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang yang sudah mati, boleh. Ini orang sehat-sehat, Pak Ustaz, semua cepat mati loh. Nah itu dosa, haram. Ini orang nggak ngerti. Penggiringan opini, ngajinya di Google, ngajinya di YouTube. Di mana kuotanya habis, dia bego lagi. Ini guru kok bisa dimatiin? Pak Ustaz, saya mau nanya begini. Waduh, bentar. Waduh, buffering. Waduh, kuotanya habis. Mati, gurunya dimatiin, dia bego lagi. Tapi kalau talaki berhadapan dengan ustaz, ada kitabnya bersambung, jadi kita nggak sesat. Karena kita punya mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Ulama mengatakan man khurija baina imam arba'ah wa huwa dolun mudilun. Orang yang keluar dari mazhab salah satunya dia tidak memegang, dia sesat, menyesatkan yang lainnya. Jadi kalau orang sesat itu ngomong sendiri, ngajak yang lain. Ya akhi, bener, apa kabar antum sehat antum? Ayo kita berhijrah. Pertama-tama satu-satu. Kita cinta ke Nabi. Cinta ke Nabi, setidak-tidaknya mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi. Jadi kata Nabi gini, man taraka wirdan wa huwa kirdun. Siapa yang meninggalkan wirid pada sholat, dia adalah kirdun.
Ma huwa kirdun? Kirdun is the monkey. What is the meaning monkey? Monkey is the ketek. Opo iku ketek? Ketek monyet. Orang yang meninggalkan wirid pada sholat, dia adalah orang yang meninggalkan wirid pada sholat, dia adalah biasa aja kalau. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak khususnya mau bisnis online tentang jual satwa, gampang Pak. Bapak-bapak siapin jaring, siapin karung, tunggu di pintu masjid. Jadi kalau beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung keluar duluan, karungin langsung masukin. Mon, dibuka. Pak RT, maaf RT. RT nggak wiridan RT. RT nggak wiridan RT. Dikarungin lagi, dimasukin. Dibuka, wah Pak RW nggak wiridan RW. Masya Allah. Man tarika wirdan wa wakirtu. Orang yang gak wiridan pada sholat kepet. Ini jadi pertanyaan, yang ngarunginnya siapa, yang ngejarahnya? Dia nggak sholat, dia nggak wirid. Gorila. Yang nggak wirid keluar, dikarungin, dibuka. Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, bener Ustaznya. Berarti Ustaznya nggak mungkin Ustaznya cepat buru-buru pengen BAB. Kita lihat dulu kenapa Pak Ustaz nggak wiridan. Udah pernah gua mas bego. Allahumma tarika wirdan wa huwa. Nabi mengajarkan di mana imam beres salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pimpin jamaah untuk baca zikir pada salat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa'aduhu. Allahumma azirna. Kalau maghrib, Allahumma azirna minan nar, sab'ah 7 kali. Subuh 7 kali juga. Allahumma azirna minan nar, Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus. Jadi Nabi mengajarkan Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Ini kebanyakan assalamualaikum, lihatin pintu membuka terus dia keluar. Nabi mimpin zikir, beres salam, si imam posisinya ke sebelah kanan. Ini kiblat dan si makmum ada di sebelah kanan. Pimpin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Sumat Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sampai tahlil la ilaha illallah, lalu pimpin doa. Itu yang Nabi ajarkan. Jadi Nabi beres sholat menghadap kepada jamaah sebelah kanan, bukan si makmum muter langsung menghadap kepada jamaah. Jamaah dilihatin satu-satu, kayak begini. Nabi mengajarkan kayak begitu. Nabi emang begitu. Dimana Nabi kalau muter ngelihat ke jamaah itu kalau lagi sholat, pada sholat turun malaikat Jibril, bawa wahyu untuk disampaikan kepada sahabat, disampaikan kepada umat, isinya demikian, sampaikan kepada umat ya Rasulullah. Rasul beres sholat langsung kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazilul Qudus, innallahi wa sallam, wala ta'ala, beres. Yang jadi pertanyaan, ente ngimamil, beres imam, ente kembali, emang Jibril turun ke Allah? Lo bukan turun Jibril nggak akan turun ke kita. Jibril menurunkan ke kita di perintah Allah untuk mengabulkan doa setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berdoa dikabul oleh Allah perantara malaikat Jibril. Masya Allah. Nabi mengatakan perbanyak sholawat. Dulu ada Banu Solihin. Banu Solih itu kiai ajengan. Banu Solihin bertetangga Munajiron itu ahli maksiat, tukang gapleh, tukang mabuk, tukang perempuan, tukang segala rupa. Ini di kampung dicap ini orang nggak akan tobat pasti ahli neraka. Masya Allah. Satu waktu ini ajengan bilang, tetangga, yuk kita hadir ngaji, yuk kita hadir ke majlis, yuk kita ke masjid. Ente aja kayak anak masih muda,
Ana minum kopi miring darah. Kita itulah. Ya kiai masing-masing kiai, mentang-mentang kiai lu ngajakin ngaji aja. Gua preman tukang ojek aja nggak pernah ngajakin lu ngojek. Bengong lu. Kiai tenang saksi-saksi kiai. Satu waktu itu preman mati meninggal. Innalillahi. Beres meninggal kata kiai, kasihan banget di tetangga anak ahli maksiat belum tobat, di mana diajak kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Halas, nih kiai langsung takziah. Dimandiin, diwudukan, dikain kafan dibungkus, langsung dibawa kemana? Masjid dulu atuh. Emang nggak disolatin? Masjid dulu Baitul Salam disolatin, berjejer, bisnis angker, kabeh. Beres bawa ke makam. Beres dimasukin, ditutup. Di sini kalau yang meninggal pakai papan atau pakai bambu? Pakai papan. Nah, bapak-bapak jangan iseng nih. Kalau udah pakai papan udah tutupin, jangan ditulis 1, 2, itu udah kayak warung. Ini Mulkar Nakir masuk bukan makna buka, ada maknum enggak? Ditutup, beres ditakin, pulang. Ini Kiai Ru'atu minafil manam, dia melihat dari mimpi. Dari mimpi Kiai ulama ajengan jangan disamain sama kita-kita. Kalau bapak-bapak ngimpi beda lagi. Lu ngimpi apa semalam? Gua dikejar-kejar pocong. Pocong nomor seberapa pocong? Itu jadi togel. Mimpinya ulama beda dengan kita. Itu ulama melihat yang ahli maksiat, ajlis minna kursu jahabin. Duduk dari singgasana permadani emas, mengeluarkan hurujah minan nur, dan di atas kepalanya ada mahkota. Kalau kita pikir orang ahli maksiat meninggal sebelum tobat, kenapa duduk di pondasi emas, keluar cahaya, bertabur intan mutiara, dan juga dengan mahkota? Ini kata ajengan, ini tetangga anak tukang maksiat. Anak melihat dari belakang penasaran. Kalau nggak ditanya, waduh penasaran. Ditanya, ya Syekh, inta jeroni. Naam biasa bimanil tadi hasil karomah. Syekh, ente tetangga saya kan yang tukang maksiat? Betul, Kiai. Saya tetangga situ yang tukang maksiat, yang kata orang anak ahli maksiat gak akan mungkin tobat. Bimanil tadi hasil karomah. Ente pakai kemuliaan apa? Sampai Allah ente tepat dudukan dengan dipan emas, bertabur intan mutiara, bermahkota, mengeluarkan cahaya dipan emas. Ya Syekh, untuk saya waktu hidup di muka alam dunia, hadartu muhaddisan wasami'tu man rafa aswatukum salawata ala nabi sallallahu alaihi wasallam kazabat lahul jannah kazabat lahul syafa'ah. Betul, saya dulu waktu hidup di muka alam dunia, saya hadir ke dalam majlis ahli hadis. Ini ahli hadis dalam hadis mengatakan, man rafa aswatukum salawata ala nabi kasabat lahu jannah kasabat lahu syafa'ah. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, suaranya diangkat, suaranya dijaharkan, maka dia berhak masuk surga Allah dan dapat syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ saya keluar majlis, saya tobat. Saya mengajak kepada saudara, tetangga, dan rekan kerabat saya untuk kumpul berbicara satu majlis, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan dari situ nggak lama, alhamdulillah, saya bertemu dengan ajal dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata sholawat tadi kita tarik bisa mendapatkan narik syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat dicatat oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang dalam keadaan menemui husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba kita sama-sama kita baca, mungkin pada tahu semua. An-Nabi sallallahu alaihi salawat wa yanalul barakah kullu man. Orang yang bersalawat ke Nabi diangkat penyakitnya. Orang yang bersalawat ke Nabi dibuang masalah kegundahan, kesumpekan, gundah gulana,
Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, siapa orang yang hadir majelis apapun itu dan dia bergembira dalam majelis itu, akan Allah sembuhkan orang itu, walaupun tabib tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya itu orang. Jadi kalau hadir majelis mudah harus bergembira, bergembira aja. Punya masalah di rumah, biarin di rumah. Sekarang kita ketawa aja di sini, pulang ke rumah pusing lagi terserah lu. Betul. Kita bergembira datang ke sini, kita pulang, kata Nabi, semua dosa umat Nabi Muhammad sudah diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan, Imam Nawawi, man a'dumu wara'at qasidah nabawiyah minal ma' aw ta'am wa ghairihi. Kumpul kita bersama, itu pembacaan maulidan, dibacakan kepada air, dibacakan kepada makanan-makanan. Setiap makanan yang kita makan dalam perkumpulan maulid Nabi, dalam perut kita bergoncang sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau ibu-ibu makan pisang, papais, combro, risol, bergoncang sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Fahtajat arastara wastibsara. Kata Allah, "Hei aras, ente kenapa goyang aja? Diam. Ansitu ya aras." La ya Rabbi. Anda enggak mau diam. Sebelum umat Nabi Muhammad yang kumpul muludan di Masjid Baitul Salam diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushidu ya malaika wa qad ghafarta lahum." Hei, saksikan semua malaikat, semua orang yang kumpul di sini, yang datangnya gegares melulu, yang datangnya nundutan sambil tidur, yang cuma merundut merokok, begitu semua sudah diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Yuna Muhammad. Untung gak jadi umat Nabi? Untung gak? Nabi-nabi dulu kalau diceritain kemuliaan Nabi Muhammad, berdoa ke Allah pengen jadi umat Nabi. Ya Allah, Rabbi ij'alni ummati Ahmad. Gak bisa, ente umat Nabi Musa, umat Nabi Musa. Gak bisa, ente Nabi ya Nabi. Tapi kita gak minta ke Allah, kita gak pesan ke Allah, dilahirin sama Allah langsung jadi umat Nabi Muhammad. Untung gak? Untung enggak? Nah, malaikat Jibril pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Minta ngedoa mesen, enggak dikabul. Kita enggak mesen, kita enggak minta, lahir langsung jadi umat Nabi. Keuntungan yang luar biasa. Untung enggak? Tapi hati-hati, untung, hati-hati. Punya untung tapi kecopetan. Paling enggak seneng, paling seret kalau punya untung kecopetan. Ibu-ibu atau bapak jualan ke stasiun kota, naik kereta, punya untung 1 juta, nggak tahu yang 1 jutanya semua kecopetan. Enak gak? Sakit hati gak? Juga begitu, kita ngaku untung jadi umat Nabi, tapi nggak pernah hadir ngaji. Itu namanya kecopetan. Ini kita suka hadir ngaji nggak nih? Suka hadir ngaji nggak? Ada ngaji nggak? Ini di sini Baitul Salam masjid pengajiannya berapa minggu sekali? Hah? Setahun sekali? Terkompak ente mah? Sebulan sekali. Tapi kata Imam Ghazali mengatakan kalau kita ibu-ibu nih, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sehari nggak makan kuat nggak? Benar. 2 hari? Panas. 3 hari kuncret, 4 hari IGD. Demikian kita, kalau kita nggak dimasukin hati kita tentang ilmu, 3 hari nggak hadir majlis, seminggu nggak hadir majlis, 40 hari nggak hadir majlis, Allah matiin hatinya. Kita alhamdulillah walaupun kan keterangan sampai 40 hari, ini di masjid 30 sebulan sekali. Berarti alhamdulillah hati kita masih hit. Alhamdulillah seuntuk sebulan sekali, alhamdulillah. Wujudnya banyak ustadznya. Ya, ada 6. Masya Allah. Itu kalau doa itu lempar-lemparan. Oh enggak pasang. Silakan. Jadi sampai beres itu ada enggak doa-doa. Masya Allah. Kita berkah mudah-mudahan keberkahan Nabi Muhammad. Setiap kita auzu di sini tambah keimanan, tambah keistiqomahan. Dengan tetangga enggak saling bermusuhan. Dengan keluarga enggak saling saingan,
Mudah-mudahan akhir hayat kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Satu hikayat lagi, kita hikayat aja deh. Zaman Imam Sulaiman Al-Jazuli. Imam siapa? Imam Jazuli. Ini Imam Jazuli yang namanya ciri khas ulama itu pakai imamah. Nah ini imamah. Oh bebas. Nih imamah. Imamah itu ciri khas ulama. Pakai gamis, pakai jubah. Ini Syekh Sulaiman Jazuli punya santri 12.000. Punya santri 12.000. Saya punya ustaz di Bogor, santri 4. Ya, penyakitan semua. Ini santri 12.000. Di mana dalam satu perjalanan saya Sulaiman Jazuli ketemu dalam satu kampung ada sumur, tapi sumurnya air jauh di bawah. Ini nggak ada timbang. Kan dulu tingkat dragon gitu ya. Sekarang jet pump. Ini nggak ada. Ini ulama besar muter, sumur diputerin, mikir. Ini Syekh mau wudu gimana caranya? Air ada di sumur tapi jauh di bawah. Gak bisa mungkin ngambil, timbang nggak ada, jet pump belum zamannya. Muter mikir gini, semua kayak gimana. Ini santri tapi ikut mikir. 12.000 ikut mikir. Kalau kita kan enggak, karena ustaz banyak di sini punya santri, ustaznya pusing mikirin muludan. Punya santri 10 nggak mikirin mau muludan. Udah tahu ustaznya pusing mau muludan, itu bego. Saya gimana nih? Anak juga pusing. Ada air tapi nggak bisa cepat wudu. Nggak lama ada anak kecil umur 10 tahun SD ngeliatin dari jauh. Ini orang banyak banget 12.000. Ini ada satu pakai imamah besar. Mau ngapain ya? Ditanya, Syekh ngapain Syekh? Ini botolnya. Anak lagi pusing. Anak lagi pusing apa ya Syekh? Pantesan kepalanya dililit begini pusing kan? Bego lo, ini imamah. Oh, kira gue lagi pusing. Anak mau wudu. Air sumur bawah jauh begini, nggak ada timba, nggak ada jetam. Ya Allah, ini ulama besar, santrinya ribuan, mau air ada, nggak ada jetam, masih pusing juga Kiai. Lu sombong banget sih ini anak. Kiai begitu bahasa dulu, orang mana lu? Orang Kojang, pantas lu. Oh bagaimana caranya kayak gimana nih? Gampang sih, makin gampang-gampang. Orang sini, kalau ngambil air gimana? Gampang sih. Kayak gimana? Begini saya akan ajarin ya. Ini kata bocah 9 tahun. Setahun. Untuk bocor, lihat. Gimana caranya? Dia ludahin tuh air. Air sumur dia ludahin. Gak lama air keluar sedikit. Air langsung keluar. Ini kata Sulaiman Al-Jazuli, subhanallah. Air yang keluar. Diludahin sama bocah 10 tahun. Air subhanallah kata saya Sulaiman Al-Jazuli. Untuk yang minta diajarin ulama. Subhanallah. Coba kalau pakai rekoja di sini. Coba gimana cara? Bukan subhanallah, buset begitu. Untuk ulama, subhanallah. Tuh, kalau Pak RT maka buset begitu. Kalau orang Bogor beda lagi, edan begitu. Sukabumi beda lagi, jus, Pak Boy begitu. Kalau orang milenial enggak, jus, anjay. Syekh, lama banget, cepetan. Ini air surut banget. Langsung dia wudu. Beres wudu ditanya, ya waladi, di mana tabi hasil kamu? Ente pakai kemuliaan apa? Air diludahin langsung menyembur airnya. Aksiu salawat ala nabi. Ya Syekh, saya enggak pernah punya amalan lain. Tapi walad aulad wasyekhi wajidih, tapi orang tua saya, guru saya, dan guru-guru saya mengajarkan kepada saya perbanyak sholawat. Jadi saya kemuliaan ini bukan kemuliaan saya, tapi hasil saya perbanyak sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perbanyak sholawat segala hal yang gak mungkin jadi mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau pusing, minjeman gak dikasih-kasih,
mikir yang kemarin udah dibayar apa belum. Kalau udah, aksiu sholawat, berbanyak sholat. Lihat kemuliaan karomah, keluar air dengan hasil ludah orang yang mulia. Mudah-mudahan kita mau di sini adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita hadir di sini sebagai saksi. Setiap tetesan air hujan ada satu malaikat yang menjaganya. Nabi Isra Miraj, Jibril, ini malaikat tugasnya ngapain? Sibuk bener ya Rasulullah. Ini tugas malaikat dari pertama diciptain sampai sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, tugasnya satu, nyatet air hujan yang turun di muka alam dunia, seluruh dunia. Kata Nabi Muhammad, Masya Allah, hebat banget. Di mana-mana tahu, sekian ratus juta triliun tahu. Tapi Rasulullah, ini malaikat punya kelemahan. Kelemahannya malaikat, kalau misalkan umat Nabi kumpul di majelis, di musola, di rumah, di majlis, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia nggak bisa hitung ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segitu luasnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka kata Syekh Yusuf Al-Ghali mengatakan, orang yang sholawat kata Nabi 1 kali dibalas 10 kali. 1 dibalas 10. Ditanya, Kev, bagaimana ini 1 dibalas 10? 1 dibalas 10 bagi mereka yang sholawatnya enggak khusyuk. Yang sholawat enggak khusyuk, di 1 dibalas. Gimana kalau khusyuk? Apalagi kalau kita punya utang, punya masalah, karena sampai ya, kalau sholawat sampai nangis, Allah, masuk, Masya Allah. Yang enggak khusyuk 1 dibalas 10. Apalagi kita baca misalkan 11. Baca 11. Yang hadirnya 1000, berarti 11, bacanya 11, yang hadir 1000, berarti 11, yang hadir bacanya 11, yang hadirnya 1.000.000, berarti 11, bacanya 11, yang hadirnya 100, 11, 100, berapa? Baca salawat 11, yang hadir 1000, 11. Baca salawat 11, yang hadir 1.000.000, 11. Baca salawat 11, yang hadir 100, 11. 11 100. Aus. Minum dulu makanya. Berapa sih? Gua juga nggak ngerti. 1.100. Masya Allah. Untung nggak? Untung nggak? Jangan malas-malas sholat. Sekarang jangan sholat pakai tasbih. Nabi katanya nggak pakai tasbih. Nabi katanya nggak pakai. Zaman Nabi katanya nggak ada tasbih. Nabi, sahabat Umar bin Khattab kalau mau zikiran pakai batu. Batu 1000. Ibu-ibu mau sholawatan, mau zikir, batu 1000 kumpulin, bawa kumpul 1000. Paling orang yang anti ngomongin, bang mau ngapain? Mau ngecor bukan lu? Udah begitu. Pakai batu. Sekarang udah ada tasbih, udah ayat yang digital, dipermudah. Agama mudah. Dengan agama indah, dengan ilmu menjadi mudah, maka sesuatu akan gampang kita capai, kita raih keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalah sama si Abu Jahal. Abu Jahal di mana Nabi lahir bergembira, punya budak namanya Suwaibah. Aminah lahir, sini Suwaibah, ente lihat Aminah, bener udah lahir, dilihat sama Suwaibah. Dabek, naam, Aminah sudah melahirkan, bayinya laki-laki, badannya besar, gemuk, pipinya merah, cahaya, mukanya bercahaya, matanya mengeluarkan cahaya. Belum pernah saya melihat kelahiran walad, bayi yang lahir seindah bayinya Aminah. Abu Jahal bergembira, hei Suwaibah, karena saya punya keponakan, saya bergembira, ente Suwaibah anda bebaskan. Suwaibah dibebaskan Abu Jahal. Zaman itu kalau membebaskan budak harus punya modal 500 atau 700 juta. Membebaskan 500 atau 700 juta. Berarti secara garis besar Abu Jahal takzim muludan membiayai 500 juta.
Maka bergembiranya Abu Jahal di mana si Kehet mati. Sayyidina Abbas mimpi. Ini kata Sayyidina Abbas begini, ya Abu Jahal, kaifil kubur. Abu Jahal, bagaimana keadaan kamu di alam kubur? Kata Abu Jahal, ya Abbas, ana setiap hari di alam kubur di blender sama Allah Subhanahu wa taala, disiksa, diajar. Illa yaumil isnain, kecuali hari Senin saya enggak diajar sama Allah. Saya di-prayer, break, istirahat. Istirahatnya saya dari adab kubur sama Allah hanya berdiri dan mengecup telunjuk saya. Jadi berhentinya Abu Jahal ajab kubur, diri, telunjuknya diisap sama Abu Jahal. Isnin masuk asar, ajab kubur terus berlanjut sampai hari kiamat. Lihat, Abu Jahal, Abu Lahab udah dicap dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahab, Abu Lahab ahli neraka. Tapi cinta Nabi membebaskan takzim dan dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Apalagi kita selaku umat Nabi Muhammad yang setiap hari baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah diangkat, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari bencana kesulitan dalam alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Aksiru salawat nur fi qabri, cahaya di alam kubur, cahaya di jembatan Sirat. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, jembatan Sirat ini bukan jembatan. Kalau kata bahasa Sunda, ini satu, apa mungkin ibu-ibu tahu bapak-bapak yang rambut dibelah 7, bukan jembatan. Kalau jembatan luas, motor bisa lewat, orang bisa jalan. Ini satu dibelah 7. Panjangnya jembatan Sirat 1000 tahun nanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun lurus. Siap nggak siap, mau nggak mau kita semua akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Bagaimana cara kita mendebati jembatan Siratul Mustaqim? Aksiru salawat ala Nabiyyina Muhammad. Perbanyak salawat. Ja'al nur fil sirat fil qabri wa yaumil qiyamah. Kita kalau mau nyari Nabi di hari kiamat gampang, kata Nabi. Mau nyari anak gampang. Kalau nggak ada di mahsyar, di mizan. Di mizan nggak ada, di sirat. Di sirat nggak ada, di telaga Kausar. Cari anak pasti ada di sana. Nabi cinta ke kita, coba. Nabi lahir, ummati. Nabi mau meninggal, ummati. Nabi bangkit dari kubur, ummati. Nabi di jembatan Sirat, ummati Rabbi salim ummati salim Rabbi salim ummati. Kita tetap Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Saya hidup manfaat buat kalian semua. Saya sudah mati pun masih bermanfaat untuk Anda semua. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau Rasul masih hidup, saya percaya bermanfaat untuk saya. Karena kita bertemu dengan Nabi. Ini kalau Nabi sudah meninggal, bagaimana manfaatnya ya Rasulullah? Hei sahabat, saya sudah meninggal, manfaat untuk kalian. Di mana saya melihat umat saya di alam dunia melaksanakan taat, saya bergembira. Tapi di mana kalian umat Nabi Muhammad maksiat, saya memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung enggak? Mudah-mudahan baik majelis Baitul Salam dan kita semua warga di sini tambah sehat afiat. Setiap ta'lim malam apa di sini sebulan sekali kita hadir ke sini sebagai ganjaran tambahan kita. Kita nggak tahu amal kita yang mana, sholat kita yang mana diterima oleh Allah, haji kita yang mana, umroh kita, zikir kita yang mana, sedekah kita yang mana. Mudah-mudahan yang paling gampang diampuni dosa, perbanyak sholawat dan melangkahkan kaki ke majelis taklim. Mudah-mudahan tanpa panjang kali lebar saya sampaikan demikian.
ya. Mudah-mudahan kita semua para ustaz, para jamaah sekalian, khususnya kampung Lodwa di sini diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua bala-balanya Allah, dijauhkan penyakitnya, dijauhkan musibahnya, diperkuat, dijadikan aminah, diamankan, diangkat, tambah keberkahan, ditambah rezeki, tambah istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal kita. Sejam.